Cerita ini bermula dengan memperkenalkan keluarga kecil yang bahagia. Mereka terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak. Cerita ini akan berfokus kepada peran sang ayah yang bernama Brian. Brian hidup dengan anak dan istrinya. Dia sangat mencintai mereka berdua. Kehidupannya juga sederhana namun bahagia. Dia adalah sosok ayah dan suami yang baik yang selalu ada menemani keluarganya. Brian selalu menginginkan hal yang terbaik untuk keluarganya, namun kehidupan bahagia itu tak selalu bertahan lama. Di hari Natal yang seharusnya dirayakan dengan meriah dan bahagia, sebuah tragedi terjadi. Di kala itu terjadi perang antar gangster yang sangat tak terkendali, baku tembak di mana-mana, dan membuat masyarakat sekitar ketakutan. Dan saat itu Brian yang tengah mengajak anaknya bermain di luar tiba-tiba terkena peluru nyasar dan insiden itu menewaskan anak semata wayangnya. Brian yang diselimuti kesedihan dan amarah lantas mengejar para gangster itu dan inilah yang terjadi. Beruntung Brian tak tewas meskipun sudah terluka cukup parah. Saat itu, seorang detektif bernama Dennis Vessel menjenguknya dan menaruh kartu namanya berharap bisa berguna suatu saat nanti. Singkat cerita, berangsur-angsur Brian pulih berkat perawatan dari sang istri tercinta. Namun, Brian yang malang kini sudah tidak bisa lagi bicara akibat tembakan yang melukai lehernya saat itu. Setelah dinyatakan kondisinya membaik dan diperbolehkan untuk rawat jalan, Brian dan istrinya pulang. Namun, suasana rumah tak seperti dulu, tak ada canda tawa anak yang menghiasi rumahnya. Brian dan istrinya merasa sangat terpukul atas kepergian anaknya. Beberapa bulan berlalu, kondisi Brian sangat memprihatinkan. Kini dia tak lebih dari bapak-bapak Mokondo yang frustasi dan mabuk-mabukan. Meskipun Brian sudah berada di titik terendah dalam hidupnya, sang istri masih setia menemaninya dan bersedia menafkainya. Dikala sang istri bekerja, Brian masih mengingat saat-saat dia bersama anaknya, momen-momen kebahagiaan yang tak mungkin dilupakan Brian. Meski begitu, dia tak akan bisa melupakan dendamnya terhadap para gangster itu. Dan dari situlah Brian mulai bertekad untuk membalas dendam dan menghancurkan seluruh gangster itu hingga ke akar-akarnya. Dia mulai melatih fisiknya, belajar bela diri, menembak, dan hal-hal teknis lainnya yang akan menunjang rencananya itu. Dia juga mencari seluruh informasi tentang para gangster itu, dan terungkaplah geng itu dikenal dengan nama Klik, yang dipimpin oleh seorang pria botak sangar bernama Playa. Gangster ini memang selalu berbuat aksi kejahatan mulai dari praktik pencucian uang hingga narkoba, dan hal-hal tersebut memang biasa dikerjakan oleh geng tersebut. Shots fired! Shots fired! Third second. Beberapa bulan berlalu, kini Brian telah semakin mahir dengan segala kemampuan yang dia asah dan yakin akan mewujudkan keadilan yang memang sepantasnya dia dapat untuk anak dan istrinya. Namun saat itu istrinya sudah sangat lelah dengan tingkah laku Brian dan menganggap kehadirannya sudah tidak diinginkan lagi oleh Brian dan istrinya pun pergi meninggalkannya. Dan singkat cerita, kini Brian sudah benar-benar siap untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Suatu ketika, Brian sempat bertemu dengan Pelaya di sebuah swalayan.
Namun, kala itu dia tak bisa melawannya karena banyak anak-anak di sana. Malah, dia mendapatkan perundungan dari anak buah pelaya. Brian memutuskan untuk beraksi di malam hari. Dia bergerak untuk menculik salah satu petinggi dari geng itu, sebut saja dia Samsudin. Brian membawa Samsudin ke rumahnya. Di sana dia meminta agar menunjukkan seluruh sindikat dan bisnis ilegal geng tersebut. Namun di sini Brian masih amatir dan memberi kesempatan Samsudin untuk melawan, dan akhirnya sebelum melanjutkan aksinya, Brian menulis sebuah surat wasiat yang ditunjukkan kepada istrinya. Brian juga membawa kado mainan ke kuburan anaknya yang tadinya ingin dia hadiahkan ke anaknya saat Natal setahun yang lalu. Dia juga sempat mengunjungi istrinya yang kini telah bahagia dengan kegiatan barunya. Brian pun ikut senang dan sebenarnya dia pun masih sangat mencintai istrinya. Tapi yang dia inginkan adalah keadilan yang harus dibayar lunas oleh para gangster itu. Pertama, dia menyerahkan Samsudin yang sudah tak berdaya ke detektif Dennis. Dia juga meninggalkan sepucuk surat untuknya, dan di dalam surat itu juga terdapat sebuah flash disk yang berisi data informasi tentang bisnis ilegal yang dimiliki oleh gangster tersebut. Kembali ke Brian, dia mulai beraksi dan inilah hasil latihannya selama ini. Brian merasa jijik setelah menghabisi kedua orang itu, karena dia masih amatir dan belum terbiasa dengan hal membunuh. Dia lantas mengirimkan potongan jari itu ke pelaya dan menyatakan perang kepadanya. Dia lantas membantu para polisi baku tembak dengan anak buah pelaya. Brian dengan cepat menghabisi satu persatu anak buah pelaya, bahkan momen itu juga direkam oleh salah satu anak buahnya. Namun pria itu sangat tidak beruntung dan dihabisi oleh Brian. Brian kemudian merekam anak buahnya yang sudah dihabisi dan mengirimkan rekaman itu kepada pelaya. Pelaya pun murka dan mengutus algojonya yang paling berbahaya untuk menghabisi Brian. Tak butuh waktu lama, para pria itu menemukan Brian. Aksi kejar-kejaran dan baku tembak terjadi sangat sengit. Namun Brian bukan lawan yang enteng dan akhirnya Brian berhasil lolos dan menumbangkan orang-orang itu. Namun di sini algojo itu masih belum hokat. Dan cerita berpindah ke pelaya yang masih asik pesta garam Cina dengan pacarnya. Saat itu pelaya memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk kembali ke markas. Pesan itu pun juga dibaca oleh Brian yang masih membawa HP anak buah pelaya yang tadi. Tanpa pikir panjang, dia langsung OTW ke tempat itu. Brian semakin brutal dan membantai semua anak buah pelaya yang datang satu persatu. Sedikit demi sedikit stamina-nya mulai habis dan Brian mulai kelelahan. Tak disangka, algojo itu pun juga telah sampai di sini. Brian sangat kewalahan dan berusaha keras untuk mengalahkan pria itu, dan inilah yang terjadi. Tak disangka ternyata detektif Dennis juga ikut menyusul ke markas pelaya. Detektif Dennis akhirnya bertemu dengan Brian dan bersama-sama bergerak untuk menangkap pelaya. Singkat cerita, sebelum berhadapan langsung dengan pelaya, mereka berdua harus melewati pacarnya terlebih dahulu. Namun hal itu bukan perkara gampang karena wanita ini tengah berada di bawah pengaruh garam Cina yang membuatnya menjadi brutal. Dan ya, inilah yang terjadi.
Setelah menghabisi wanita itu, Brian akhirnya berhadapan langsung dengan Pelaya. Namun tak sesuai harapan, Brian sekarang dalam kondisi yang tidak menguntungkan, di mana dia sudah kelelahan dan menerima banyak luka dari pertempuran tadi. Meski begitu, Brian masih memiliki harapan untuk mendapat keadilannya, dan akhirnya setelah puas menghabisi Pelaya dan mendapat keadilannya, Brian seketika tumbang bersama detektif Dennis di sebelahnya. Brian mulai menghayal dan mengingat kembali saat-saat bersama anaknya, dan di saat yang sama istrinya yang tengah ziarah ke makam anaknya pun akhirnya membaca surat wasiat peninggalan Brian. Dia menangis terharu dan sadar kalau suaminya adalah pria sejati yang mencintai mereka berdua. Dan itu menjadi akhir dari film ini, dan film pun selesai.